Pemirsa, tingginya tingkat polusi udara di Jakarta kini menjadi perhatian banyak pihak, terutama Pemprov DKI Jakarta. Lalu berbagai upaya dilakukan, salah satunya penyemprotan water mist generator di berbagai gedung di sekitar wilayah Jakarta. Lalu apakah water mist generator ini efektif untuk menekan polusi udara? Mari kita lihat. Melihat buruknya kualitas udara yang masih terasa di Jakarta, pada Senin pagi pemerintah Kota Administrasi Jakarta Pusat mengaktifkan alat penyemprot air atau water mist generator. Di minggu ketiga ini, terdapat 22 titik water mist yang dipasang kantor administrasi Jakarta Pusat yang diantaranya berasal dari sumbangan BRIN yang berfungsi dengan baik. Dengan menggunakan tandon air berkapasitas 300 liter, alat ini mampu menyemprotkan air selama 3 jam. Selain itu, Wali Kota Jakarta Pusat Dani Sukma mengimbau bagi para pemilik gedung tinggi untuk segera memasang alat water mist tersebut. Ya, jadi kita buat dua fase gitu ya. Fase pertama itu jam 9 sampai jam 11. Kemudian sore hari jam 17 sampai jam 19.00. Dan tentunya ini sudah berdasarkan hasil pengkajian, ternyata lebih efektif kita lakukan di dua fase tadi. Dampaknya kita lihat ya, semakin hari kita melihat langit juga terlihat biru. Ya mungkin salah satunya adalah kita terus berikhtiar di samping water mist ya tentu ada rekayasa-rekayasa yang lebih besar lagi gitu. Alat yang bekerja untuk menyemprotkan air ke udara ini dinilai cukup efektif dibandingkan kendaraan penyemprot air ke jalan atau water cannon, sehingga terbukti dapat menurunkan tingkat polusi udara. Teknologi yang memiliki komponen pengontrol air, pompa dorong, kipas, dan tandon air ini dapat menyebarkan air dalam radius 30-75 meter. Ya pemirsa, memang penggunaan water mist generator ini harus ditempatkan di gedung yang paling atas, yakni di gedung kantor Wali Kota Jakarta Pusat di lantai 7, seperti di belakang saya ini. Dan juga pengoperasiannya untuk water mist generator sendiri pada pukul pagi dan juga sore hari. Di pagi jam 9 dan juga di sore hari jam 17. Dan pengoperasiannya juga selama 1-3 jam. Dalam pemakaiannya pun cukup mudah, water mist hanya perlu dinyalakan setiap pengoperasiannya. Nantinya, air yang disemprotkan akan berbentuk seperti kabut agar lebih luas penyebarannya. Yang diupayakan kita menanam pohon gitu ya, menanam pohon secara serentak. Total kita sudah menanam sebanyak 26.000 pohon meskipun dalam lahan yang sangat terbatas. Tapi ini juga seiring dengan kebijakan dari nasional gitu, kebijakan nasional untuk melakukan upaya penanaman pohon, penghijauan terutama pada ganggang sempit gitu ya. Ganggang sempit pun mereka salah satu bentuk adaptasi perubahan iklim. Dani Sukma juga mengimbau kepada seluruh komponen baik masyarakat, sektor pemerintahan, para akademisi untuk bersinergi mengatasi persoalan lingkungan seperti permasalahan polusi ini. Tentunya penggunaan water mist generator ini bukanlah satu-satunya upaya untuk menekan polusi udara di Jakarta. Kantor Wali Kota Jakarta Pusat terus berupaya untuk menekan polusi udara dengan melaksanakan uji emisi, memberlakukan work from home, dan menanam tanaman di lingkungan sekitar. Stefani Lintang, Bambang Hadi Purwanto, The ITV.